wabarakatuh. Kegiatan PPL minggu pertama ini saya akan memaparkan sedikit tentang manajemen perpustakaan sekolah. Materi yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama, pengertian manajemen perpustakaan. Yang kedua, program kerja perpustakaan sekolah. Yang ketiga, penerapan kebijakan perpustakaan sekolah. Yang keempat, standar prosedur kerja perpustakaan sekolah. Yang pertama, pengertian manajemen perpustakaan. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah pengertian dari perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah institusi atau organisasi yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyebarluasan berbagai macam informasi, baik yang tercetak maupun elektronik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen perpustakaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan di perpustakaan agar dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan perpustakaan. Pembahasan yang kedua adalah program kerja perpustakaan. Dalam program kerja perpustakaan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, program pengadaan. Yang kedua, program pengolahan. Yang ketiga, program layanan. Dan yang terakhir, administrasi perpustakaan. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian program pengadaan. Program pengadaan adalah program yang dirancang untuk melakukan pengadaan seluruh jenis koleksi perpustakaan. Perpustakaan alangkah baiknya membuat sebuah dokumen untuk mengatur tentang pengadaan koleksi agar lebih terarah, terukur, akuntabel, dan dapat dievaluasi. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu program pengolahan koleksi. Program pengolahan koleksi ini dilakukan melalui 2 kegiatan utama, yaitu katalogisasi dan klasifikasi. Katalogisasi itu sendiri meliputi kegiatan deskripsi bibliografi dan analisis subjek. Di video ini saya akan menerangkan sedikit tentang deskripsi bibliografi dan analisis subjek. Deskripsi bibliografi adalah kegiatan membuat data bibliografi berdasarkan pedoman tertentu. Biasanya yang umum dipakai adalah pedoman ACR. Sedangkan analisis subjek adalah kegiatan untuk menentukan subjek apa yang terkandung dalam sebuah koleksi atau bahan pustaka. Selanjutnya adalah pengertian dari klasifikasi. Klasifikasi adalah kegiatan untuk menentukan nomor atau kode klasifikasi suatu bahan pustaka agar koleksi atau bahan pustaka tersebut dapat disusun atau diletakkan di rak sesuai dengan nomor urutan klasifikasinya. Pada umumnya, pedoman yang digunakan untuk melakukan klasifikasi di Indonesia adalah DDC atau Dewey Decimal Classification. Buku DDC ini dapat disebut juga sebagai kitab suci kedua bagi seorang pustakawan. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu program layanan. Tentunya setelah melakukan pengadaan dan pengolahan koleksi atau bahan pustaka, maka program kerja selanjutnya adalah layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan itu sendiri merupakan suatu program yang penting dalam perpustakaan, sama halnya dengan pengadaan dan pengolahan. Oleh sebab itu, tujuan dari seluruh proses kegiatan yang ada di perpustakaan adalah memberikan layanan kepada para penggunanya. Pembahasan yang terakhir dari program kerja adalah program administrasi perpustakaan sekolah. Program administrasi perpustakaan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan fasilitas yang ada untuk mempercepat tercapainya tujuan perpustakaan sekolah. Pembahasan
Pembahasan materi yang ketiga adalah penerapan kebijakan perpustakaan sekolah. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari kebijakan. Kebijakan adalah upaya mengarahkan suatu kegiatan agar menjadi lebih baik dengan cara-cara tertentu seperti membuat peraturan, menyusun strategi, atau menetapkan arah atau prosedur. Poin yang kedua adalah kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi adalah cara, aturan, atau strategi pengadaan koleksi agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi ini dibuat secara acuan atau pedoman pengadaan koleksi. Poin yang ketiga adalah kebijakan stok opnam. Pengertian dari stok opnam adalah kegiatan pengecekan koleksi perpustakaan untuk mengetahui kondisi koleksi. Melalui kegiatan stok opnam ini, kita dapat mengetahui jumlah real koleksi yang ada. Sedangkan pengertian dari kebijakan stok opnam adalah aturan atau prosedur tentang waktu pelaksanaan stok opnam dan tentang bagaimana penanganan buku yang hilang atau rusak dan lain sebagainya. Poin yang keempat adalah kebijakan penyiangan. Pengertian penyiangan adalah pengeluaran atau penghapusan koleksi perpustakaan karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, koleksi tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan penggunaan perpustakaan. Sedangkan pengertian dari kebijakan penyiangan adalah aturan atau prosedur tentang waktu pelaksanaan penyiangan, kriteria penilaian penyiangan, tim penilai, prosedur penyiangan, serta penghapusan data. Poin yang terakhir adalah kebijakan layanan perpustakaan. Kebijakan layanan perpustakaan adalah pedoman, aturan, strategi, atau prosedur layanan perpustakaan seperti kebijakan besaran denda keterlambatan, rentan waktu peminjaman koleksi, perpanjangan koleksi, jumlah item koleksi yang dipinjam, jenis-jenis keanggotaan, dan lain sebagainya. Pembahasan materi yang terakhir adalah standar prosedur kerja perpustakaan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian standar prosedur kerja. Standar prosedur kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu bagian kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Poin yang kedua adalah tujuan standar prosedur kerja. Tujuan standar prosedur kerja itu ada 5. Yang pertama, menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai dalam organisasi atau unit kerja. Yang kedua, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang ketiga, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pegawai. Yang keempat, melindungi unit kerja dan pegawai dari kesalahan administrasi. Yang kelima, untuk menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Poin yang terakhir adalah manfaat standar prosedur kerja. Manfaat standar prosedur kerja itu ada 3. Yang pertama, standar prosedur kerja menjadi pedoman bagi pelaksana. Yang kedua, standar prosedur kerja menjadi alat komunikasi dan pengawasan. Yang terakhir, standar prosedur kerja menjadikan pekerjaan dapat diselesaikan secara konsisten.